Puji nama Tuhan. Dalam kesempatan kali ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk mengambil sikap berdiri. Bersama dengan gereja di seluruh abad, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita mau memuji Dia, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak menerima pujian dan penyembahan dari setiap kita. Dengan penuh ucapan syukur kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Pujimu Tuhan, ya Tuhan, kami hendak bernyanyi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup Tuhan, selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan,
inilah merupakan ungkapan hati kami di hadapan-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi kami, yang begitu peduli atas kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami datang ke rumah Tuhan mau mengagungkan nama Tuhan, mau meninggikan nama Tuhan dalam peribadatan kami pada malam hari ini. Biarlah semua pujian kami, biarlah semua pengagungan kami hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan di sorga. Bapa kami di sorga, pada malam hari ini kami pertaruhkan ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan di dalamnya, biarlah nama Tuhan saja dimuliakan dan ditinggikan, dan kami sekalian diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang bersuka cita, boleh lambaikan tangannya? Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Lebih meriah lagi, sorak-sorai bagi Tuhan. Puji Tuhan. Bila roh Allah ada dalam diri kita, maka kita mau menari bagi Tuhan seperti Raja Daud menari. Ada amin? Ada amin? Puji Tuhan. Mari kita menyanyi bersama-sama. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya.
kasih setia Tuhan bagi kita? Ada amin? Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Dia, Allah yang begitu luar biasa. Mari kita memuji Dia. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Kita bersyukur mempunyai Allah yang begitu luar biasa. Tiada terukur besar kasih setianya. Bahkan panjang dan lebarnya melebihi lautan.
Itulah kasih Tuhan bagi setiap kita. Hari ini kita rindu untuk dilawan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita terus terhubung dengan Tuhan. Izinkan Roh Kudus berbicara bagi setiap kita dan melawat setiap kita melalui firman Tuhan yang akan diberitakan pada hari ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukah ku melakukan yang Kau inginkan? Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati-Mu Tuhan. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah rasa hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidup kami Tuhan. Seluruh hidupku. Mampukah ku melakukan yang Kau inginkan? Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kami Tuhan selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah rasa hidupku yang Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan karena kami memiliki sebuah anugerah yang besar. Bahwa secara pribadi kami dapat terhubung langsung dengan Tuhan. Dan semuanya itu hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk duduk bersama mendengarkan firman Tuhan. Tuntun kami semua di dalam nama Yesus. Dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan hati Tuhan yang Tuhan temukan dalam hidup kami sungguh memohon pengampunan,
di dalam nama Yesus. Ini doa kami, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan. Kita memasuki satu bulan yang baru pada bulan ini, bulan Maret. Dan kita mengawali dengan satu tema di awal bulan ini, gereja yang memberi kehidupan. Gereja yang memberi kehidupan. Tiger juga sini ada satu hal yang sedang ramai dibicarakan, yaitu Indonesia gelap. Ya, saya sedang tidak ingin berpolitik di sini, tetapi sehubungan dengan tema ini kita akan melihat apa yang sedang terjadi. Gereja memberi kehidupan, seharusnya itu yang terjadi atas seluruh komunitas di mana gereja ada. Saya tidak berbicara mengenai gedung gereja, saya berbicara mengenai pribadi, personal. Secara pribadi kita sebagai gereja seharusnya dimanapun kita berada, kita harus memberikan dampak, memberikan kehidupan bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Mengapa demikian? Karena keberadaan kita bagaimanapun juga seharusnya memberikan dampak. Itu sehubungan dengan satu pribadi, yaitu namanya Yesus dan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Kenapa saya menambahkan di sini gereja yang memberikan kehidupan, ada tagernya sini, Indonesia gelap. Karena ini sedang ramai dibicarakan, benarkah Indonesia gelap? Atau apa yang sedang terjadi? Saya melihat dari sudut pandang gelap yang dimaksudkan adalah kita sudah tidak perlu menutupi lagi. Kalau mau dikatakan kondisi korupsi bukanlah kondisi yang biasa. Ini adalah mega korupsi. Dulu nilainya jutaan, miliaran, sekarang nilainya triliunan. Ya, kita tidak tahu berapa banyak nilai itu. Lalu kondisi di mana bunuh diri yang semakin meningkat, yang dilakukan oleh generasi-generasi muda juga, kaum-kaum profesional juga. Kondisi bunuh diri, bully ada di mana-mana. Yang seharusnya dunia pendidikan adalah tempat di mana orang menimba ilmu, mendapatkan pengetahuan, semakin pandai. Tetapi ternyata seiring semuanya itu ada yang berkembang, bully. Tidak peduli apakah laki atau perempuan, semuanya sedang terlibat di sana. Dulu kita berpikir anak-anak generasi muda adalah korban, tetapi sekarang menjadi pelaku. Bencana alam semakin meningkat di mana-mana, bahkan di kota kita juga. Beberapa waktu ini bencana semakin meningkat. Lalu lapangan kerja yang berkurang pastinya menimbulkan pengangguran. Ini adalah hal yang tidak mudah. Bulan demi bulan kita mendengar berita pengangguran demi pengangguran. Lapangan kerja yang berkurang. Apakah hal ini hal biasa? Tidak. Kalau sudah ada pengangguran atau lapangan kerja yang berkurang, berarti ada keluarga yang berdampak. Ada anak-anak yang tidak bisa makan, baik pagi, siang, dan malam. Ya, ini sedang terjadi. Kemiskinan tentu, semakin lama pengangguran itu, semakin lama lapangan pekerjaan itu semakin sedikit. Timbul yang namanya kemiskinan secara sosial. Dengan adanya kemiskinan, bertambah lagi namanya kekerasan di dalam rumah tangga, bertengkar. Tuntutan semakin tinggi di dalamnya. Mungkin kita akan berkata, Pak, Indonesia baik-baik saja. Tidak, saya ingin berkata begitu banyak kondisi di dalam keluarga yang sedang tidak baik-baik saja. Kita mendengar berita di Tarakan 700 keluarga yang sedang mengalami yang namanya perceraian. Itu bukan baik-baik saja. Kondisi dari sisi gelapnya kita melihat pada bagian ini. Tapi pertanyaannya sederhana. Yang gelap Indonesianya atau gerejanya yang gelap? Yang gelap Indonesia yang gelap atau gereja yang sedang gelap? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Kegelapan ini apakah Indonesia yang sedang mengalami masalahnya atau ada hal yang lebih inti daripada itu semua? Indonesia yang gelap atau gereja yang gelap? Gereja sudah tidak lagi memberikan kehidupan. Apa yang dikejar oleh dunia, gereja kejar. Apa yang ditakuti oleh dunia, gereja juga takut. Apa yang berusaha diperebutkan oleh dunia, gereja juga perebutkan. Pertanyaannya, Indonesia yang gelap atau gereja yang sedang dalam gelap? Bagaimana peranan gereja? Ini menjadi sebuah pertanyaan penting bagi Bapak Ibu Saudara dan teman-teman semua sebagai generasi muda yang lebih banyak malam hari ini. Apa peranan kita di tengah-tengah semua kondisi ini?
Mungkin ada di dalam keluarga kita, mungkin ada di sekitar rumah kita, di kota di mana kita ada. Bagaimana peranan saudara dan saya sebagai gereja? Fakta Alkitab menceritakan di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-6, 5, dan 8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di saat dunia sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, kondisi orang-orang cenderung hatinya di dalam dosa dan kejahatan. Bukan hanya melakukan dosa, tapi kecenderungannya adalah membuahkan kejahatan semata-mata. Apapun yang dibuat, apapun yang dilakukan, kecenderungannya selalu mengarah kepada kejahatan. Tetapi di tengah semuanya itu, ada satu pribadi, keluarga, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di tengah kondisi yang sedemikian jahat dan kotornya, ada pribadi yang Tuhan temukan, yang hidup benar di hadapannya, yaitu Nuh. Kisah kedua, demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah, di saat kondisi dunia yang sebentar lagi akan mengalami masa kekeringan yang akut. Bukan hanya Mesir, tetapi dunia pada masa itu. Muncullah satu pribadi yang namanya Yusuf. Dan dikatakan di sana hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa. Usul ini dipandang oleh Firaun. Dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Di tengah dunia sedang dalam kegelapan, ditemukan terang di sana. Di tengah dunia sedang dalam kegoncangan, ditemukan ada orang yang penuh dengan hikmat. Kalau mau dikatakan, enak sih Pak, kalau orang takut Tuhan, enak sih Pak kalau seorang hamba Tuhan. Enak sih Pak. Tetapi latar belakang Yusuf dalam prosesnya bukan mudah. Dia menjadi terang, dia menjadi berkat, dia memberikan kehidupan di tengah kondisi yang tidak memungkinkan. Dibenci oleh saudara-saudaranya, dibuang, dijual, menjadi budak di rumah Potifar, difitnah, masuk penjara, sekian tahun sudah menolong orang, dilupakan. Dengan kondisi yang sedemikian menekan, seharusnya Yusuf berkata, kenapa Tuhan meninggalkan saya? Tidak. Tetapi di tengah kondisi yang demikian, Yusuf semakin bersinar. Yusuf semakin memancarkan terangnya. Waktu ada kondisi di mana terang itu harus dinyatakan, Yusuf berdiri di tengah satu bangsa. Tidak ada orang yang lebih berhikmat daripada Yusuf. Tidak ada orang yang penuh dengan roh Allah seperti Yusuf. Bicara dunia gelap, bangsa yang gelap, bukan hanya terjadi pada masa sekarang. Ribuan tahun yang lalu, begitu banyak bangsa dalam keadaan gelap. Begitu kondisi dunia gelap. Tetapi Tuhan menemukan ada orang-orang yang mempunyai integritas yang kuat di dalam Tuhan. Apakah ini memang menjadi peranan kita di tengah-tengah bangsa? Atau ini hanyalah peranan mereka yang punya jabatan? Bagaimanapun juga Bapak Ibu Saudara rekan-rekan semua, gereja harus mengambil peranannya di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah bangsa ini. Gereja bukan hanya berdiri sebagai organisasi, tetapi gereja berdiri untuk memberi kehidupan di tengah-tengah dunia. Kalau gereja sudah tidak menjadi terang, dunia hancur. Kenapa dunia hancur? Yohanes pasal ke-8 ayat 12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia. Yesus terang dunia.
Saudara dengan saya adalah anak-anak terang. Pesan ini, mandat ini ada pada saudara dan saya. Jangan pernah berpikir menjadi terang mandatnya hanya pada hamba-hamba Tuhan. Tidak. Mandatnya ini ada pada saudara dan saya. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tidak akan berjalan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus berkata lagi, Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dimanapun kehadiran Kristus selalu memberikan kehidupan. Yang semestinya kehadiran gereja juga demikian. Memberikan kehidupan dimanapun kita, apapun situasinya. Gereja memiliki kunci penting di tengah-tengah suatu bangsa, di tengah-tengah dunia ini. Karena Yesus, bukan karena saudara dan saya. Karena Yesus. Yesus adalah terang dunia. Yesus juga adalah kehidupan. Firman Tuhan juga menegaskan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yesus berkata, aku terang, kamu terang. Saudara dengan saya terang. Kita sama-sama terang. Kalau orang berkata Indonesia gelap, tidak. Saya hanya berkata, gereja yang sedang tidak terang. Bukan Indonesia yang gelap. Gereja yang sedang tidak menyatakan terang. Di mana terang itu? Mungkin di bawah meja. Bahkan mungkin tidak nyala. Malu-malu membawa terangnya. Seandainya gereja benar-benar menjadi terang, akan memberikan dampak yang besar. Satu Yusuf, bangsa-bangsa dimenangkan. Satu Yusuf, Mesir tidak kelaparan. Bangsa-bangsa lain tidak kelaparan. Satu Nuh bersama dengan keluarganya dipakai untuk sebuah generasi besar selanjutnya. Bagaimana dengan bangsa kita? Saya tidak bertanya apa yang terjadi dengan bangsa ini. Pertanyaan saya kembali, apa yang sedang terjadi dengan gereja? Apa yang sedang terjadi dengan saudara, dengan saya? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Kalau dunia berkata, orang-orang berkata Indonesia gelap, saya ingin berkata kepada teman-teman semua malam hari, bangkit dan jadi terang. Bangkit dan jadi terang. Kalau saudara dengan saya tidak bangkit dan menjadi terang, jangan berharap Indonesia akan mengalami hal-hal yang baik ke depannya. Bangkitlah dan jadi terang. Mengapa hal ini penting, Bapak Ibu Saudara rekan semua? Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah. Yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini adalah sebuah hal penting untuk kita miliki. Siapa yang sedang bersorak-sorai dengan sebuah kegelapan? Yang bersorak-sorai dengan semua kegelapan adalah si jahat. Dia bersorak-sorai bukan karena gelapnya.
Dia bersorak-sorai karena terang itu tidak nyata. Saya tidak akan berpanjang lebar. Mari kita masuk dalam penerapan ini. Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Di awal tadi sebelum firman Tuhan dikatakan terhubung dengan 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6. Mari kita buka 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6. Sudah dapat? 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jika kita katakan, tetap munculkan di atas. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Bangkitlah menjadi teranglah, milikilah persekutuan yang nyata dengan Sang Pemilik, Sang kehidupan, Sang kebenaran, Sang terang. Milikilah persekutuan yang terhubung benar-benar. Jangan sampai mengatakan terhubung tetapi firman Tuhan katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia namun kita hidup di dalam kegelapan. Kamu selalu berkata, aku anak terang. Tetapi engkau hidup di dalam kegelapan. Terang yang bagaimana itu? Aku anak terang, tapi hidup dalam gelap. Aku anak terang, tapi gaya hidup gaya gelap. Aku anak terang, kebiasaan-kebiasaan gelap. Bagaimana bisa memberikan terang di tengah-tengah kegelapan? Hanya perkataan semata mengatakan terang, tetapi hidup di dalam kegelapan. Firman Tuhan berkata, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Bukan hanya tidak menjadi terang, bukan hanya gelap, tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan melihat kita berdusta. Kita berdusta. Bukan hanya sedang bermasalah dengan dunia, kita sedang bermasalah dengan sumber terang tadi. Ia melihat kita sebagai pribadi yang berdusta. Milikilah kondisi rohani yang benar-benar terhubung dengan Tuhan. Apa yang engkau katakan sama dengan apa yang engkau buat. Apa yang engkau katakan sama dengan apa yang ada dalam hatimu. Apa yang terlihat sama dengan apa yang tidak terlihat. Kondisi terhubung itu harus sama. Apa yang dikatakan sama dengan apa yang dipikirkan. Sama dengan apa yang ada dalam hati. Sama dengan apa yang digelap dan diterang. Sama semua. Yang kedua, bersikap dan bertindak sebagai pengikut Yesus dalam semua aspek. Bersikaplah dan bertindaklah dalam semua aspek. Kamu mau berdiri dimanapun juga, apapun jenis profesimu, jangan tunggu ada di mimbar ini baru engkau mau hidup dalam kekudusan. Dimanapun engkau berada, bersikaplah dan bertindaklah sebagai pengikut Yesus. Siapa yang di dalam ruangan ini adalah perawat? Silakan berdiri. Profesinya sebagai perawat, ada? Calon perawat? Ada? Silakan berdiri. Berdiri. Cuma satu? Ada dua? Ya, tetap berdiri. Tetap berdiri. Mother Teresa sepanjang hidupnya menjadi seorang perawat yang luar biasa. Dalam semua aspeknya tanpa melihat siapapun mereka. Jadilah seorang perawat yang adalah pengikut Yesus. Waktu mereka melihat kalian, mereka bukan hanya melihat seorang perawat di sana. Yang mereka temukan Yesus di dalam hidup. Silakan duduk. Siapa yang bekerja sebagai angkatan? Apakah kepolisian? TNI? Silakan berdiri. Ada di sini?
Kepolisian atau TNI ada? Ada? Yang PNS? Belum ada? Yang mahasiswa? Banyak. Silakan berdiri yang mahasiswa. Ayo. Baru mau ditanya mahasiswa aja sudah takut. Apalagi ditanya, kamu pengikut Yesus? Oh maaf Pak, bukan. Baru saya tanya soal pengikut sebagai mahasiswa aja saudara sudah takut. Apalagi mau ditanya, Anda pengikut Yesus? Barang siapa malu mengakui dia, tidak berhak lagi di hadapannya. Tetapi saya ingin katakan pada teman-teman semua, dimanapun engkau berada, aspek apapun, bidang apapun, berdiri sebagai pengikut Yesus. Kamu sebagai dokter, kamu sebagai guru, berdiri sebagai pengikut Yesus. Karena dunia sedang ingin mencari di mana terang itu. Bertindaklah. Jangan hanya karena jabatan, karena profesi, engkau berdiri dengan profesi itu saja. Tetapi engkau punya lebih daripada itu. Kamu adalah pengikut Yesus. Silakan orang tidak jujur. Silakan orang melakukan hal yang tidak benar. Kau berdiri sebagai pengikut Yesus. Orang berlaku kasar dengan profesinya. Engkau berlaku lemah lembut di dalam profesimu. Kalau dalam segala profesi orang berkata, kamu mengejar harta dunia, kamu kejarlah apa yang seharusnya. Jadilah pengikut Yesus dalam semua aspek hidup. Berani tampil beda sebagai pengikut Yesus. Tadi waktu kami di sekolah minggu, kami cerita-cerita dalam kelas persiapan. Teman-teman maaf, bukan ingin mengurangi rasa hormat rekan-rekan yang lain. Ada satu kebiasaan, kalau orang-orang yang punya gaya hidup yang laki-laki jadi perempuan dan menggunakan baju perempuan gitu ya. Apa namanya? Waria seperti itu ya. Mereka bertampilan, bergaya, benar-benar kan? Mungkin saya agak lucu kalau menggunakan gayanya, goyang gini kan? Ya toh? Baru dengan lipstik, dengan muka, dengan wajah semua. Pertanyaannya, apapun omongan orang tentang mereka, I don't care. Ini tentang hidup saya. Ini tentang saya. Kau mau ngomong apa saya gak peduli. Inilah saya. Kau mau ngomong apa aja dia tetap aja gaya gitu kan. Itu. Gak malu apapun kata-kata dunia. Tapi pertanyaan saya. Apakah saudara malu berdiri sebagai pengikut Yesus? Tampil beda. Tampil beda. Orang tidak jujur. Saya tetap jujur. Orang melakukan kejahatan. Maaf tidak bisa. Kalau kamu tidak mau keluar dari tempat ini, saya keluar. Jangan hanya karena ini. Jangan hanya karena ini dan karena ini. Saudara tidak berdiri sebagai pengikut Yesus. Berani tampil beda. Apapun kata dunia, dasar sok suci. I don't care. Saya tidak peduli. Karena itu adalah saya. Itu yang ada dalam diri saya. Yesus dalam diri saya. Karena kalau kita tidak berdiri sebagai terang dunia, di mana lagi terang itu? Kalau Yesus tidak berani dan tidak nekat dengan semua yang ada, saudara dengan saya mati. Saudara dengan saya binasa. Dunia tidak akan melihat kehidupan dan terang. Kalau saudara dengan saya tidak berdiri sebagai terang dan hidup. Apa yang dikhawatirkan dunia, saudara juga khawatir. Apa yang ditakuti dunia, saudara juga takut. Apa yang dikejar dunia, saudara juga kejar. Yang seharusnya saudara dengan saya kejar adalah Kristus di dalam hidupmu. Bangkitlah, hai anak muda.
Kalau dunia anak muda berkata, kalau tidak ciuman itu tidak enak, tidak hebat. Kalau tidak sampai buka baju, itu tidak hebat. Hei anak muda, katakan sama dunia, kalau belum berkat turun Tuhan atas aku, tidak ada satupun langkah untuk. Jangan takut putus dengan pacarmu. Hai, kalau kamu tidak kasih cium sama saya, kita lepaslah. Silakan. 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 Hei yang laki-laki, yang masih pacaran, tampil beda. Tampil beda. Yang perempuan, yang masih pacaran, tampil beda. Tampil beda. Jangan tertawa, karena dunia sedang melihat. Bukankah kota ini kemarin sedang ramai? Anak di bawah umur menjual diri. Ini bukan main-main. Ini serius. Bagaimana kita bisa tertawa dengan sesuatu hal yang demikian? Lalu saudara di luar sana sebagai anak Tuhan melakukan hal yang sama. Berhentilah. Jaga kekudusan sampai engkau diberkati Tuhan. Yang sudah menikah, pertahankan pernikahanmu. Tidak ada alasan untuk mundur. Yang ada maju. Bukan hanya setia di dalam hubungan, setia di dalam belajar memahami, setia di dalam mengampuni, setia dalam semua setiap kondisi. Setialah. Supaya dunia melihat kenapa orang Kristen itu satu saja istrinya, satu saja suaminya. Bukan karena kami, karena Yesus. Kami tidak kuat, Yesus yang memberikan kami kekuatan. Bukan tujuan kami di dalam pernikahan, tujuan Kristus dalam pernikahan. Kalau engkau menikah hanya untuk supaya engkau bahagia, mundurlah dari pernikahan. Tujuan kamu pernikahan adalah mencapai keinginan Tuhan atas hidupmu dan keluargamu. Ingin punya anak bukan untuk bahagia, tetapi mencapai keinginan Tuhan di dalam keluargamu. Kalau orang berkata punya anak bahagia, begitu banyak orang yang punya anak pada akhirnya bunuh anaknya juga. Apapun aspek hidupmu, perjalanan hidupmu hanya untuk satu tujuan, Kristus. Teruslah bertumbuh dalam pengajaran yang benar. Jangan berhenti, jangan puas diri. Sebagai gereja yang memberi kehidupan, sebagai orang-orang sebagai pengikut Yesus, terus bertumbuh dalam pengajaran yang benar. Jangan puas diri, uji segala sesuatu apa yang kau dengar. Uji. Sekalipun khotbahnya hebat, sekalipun khotbahnya terkenal, uji dia. Apa yang dia katakan sama tidak dengan apa yang dia lakukan. Sesuai nggak dengan apa yang firman Tuhan katakan. Uji dia. Jangan, wah hebat sekali khotbahnya, hebat sekali pembicaraan. Jangan. Uji segala sesuatu. Apapun itu. Supaya engkau mendapatkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia dari sumber yang terbaik. Yang terakhir, mulai berdoa dengan kesungguhan hati bagi bangsa ini. Bangsa ini memerlukan saudara dan saya. Jangan pernah berpikir bahwa kita hidup di bangsa ini mau sebebas-bebasnya. Jangan tunggu punya jabatan baru mau berperan aktif bagi bangsa ini. Bertekuk lututlah di hadapan Tuhan. Bukankah Abraham bertanya sama dengan Tuhan? Bertanya kepada Tuhan, seandainya ada 50 orang, akankah kau binasakan Sodom dan Gomora? 40 orang, sampai tinggal 10 orang. Artinya keberadaan jumlah-jumlah itu sangat-sangat berpengaruh atas sebuah bangsa. Bukan karena posisinya, jika ada orang benar di dalamnya. Bukan ada orang punya jabatan tinggi, posisi tinggi. Bukan. Kalau engkau berada pada posisi tinggi karena Tuhan, benar-benarlah sebagai orang benar dengan posisimu. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun dengan jabatan yang tinggi, tidak takut hilang semuanya. Tetap dalam kebenaran. Tapi jika engkau tidak punya kesempatan pada bagian jabatan yang tinggi,
Hiduplah dalam kebenaran, berdampak bagi bangsa ini. Satu keluarga hidup dalam kebenaran. 2 keluarga hidup dalam kebenaran. 3 keluarga dalam kebenaran. Diperhitungkan Tuhan sebagai kekuatan pondasi bagi bangsa ini. Kalau mau ditanya, jujurlah kepada diri sendiri. Yang sedang gelap, Indonesia gelap, atau kita yang sedang di dalam kegelapan. Mari kita jujur. Yang gelap Indonesia, atau saudara dengan saya, yang hidup dalam gelap. Kalau lampu ini mati, yang gelap gerejanya, atau lampunya tidak nyala. Jangan tanya, kenapa gerejanya gelap? Bukan gerejanya gelap, lampunya tidak nyala. Bukan gerejanya gelap. Kalau dunia ini gelap, bukan dunianya gelap. Yang jadi terang itu tidak menyala. Mari, bangkitlah, jadi teranglah. Bangkitlah, jadi teranglah. Bangkitlah dan jadi terang. Mari kita berdoa. Aku percaya Tuhan, bahwa Engkau menghidupkan bangsa ini. Aku percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi bangsa ini. Ada banyak perbedaan bangsa ini dengan bangsa-bangsa lain. Di tengah keanekaragaman, kami dapat berjalan bersama. Kalau bukan tangan yang kuat yang merangkul bangsa ini, tidak mungkin bangsa ini bisa berjalan hingga hari ini. Dengan bahasa yang berbeda, dengan kepulauan yang sangat banyak. Kalau bukan tangan yang kuat, tidak mungkin bangsa ini dapat bertahan hingga hari ini. Tapi saat ini Tuhan, hamba berdiri dan kami semua berdiri. Banyak yang berkata, bangsa kami dalam gelap. Tetapi sesungguhnya Tuhan, bukan bangsa ini yang di dalam gelap. Begitu banyak orang-orang yang seharusnya berdiri menjadi terang, tetapi sedang hidup di dalam kegelapan. Ampuni kami semua, dikarenakan kami tidak berdiri dan hidup sebagaimana kami seharusnya. Engkau berkata, akulah terang dunia, di dalam Engkau tidak ada kegelapan. Seandainya setiap orang, setiap profesi-profesi, jabatan, apapun yang diemban, dimanapun kami berada, dan kami siap berdiri sebagai pengikut Yesus, mengatakan apa yang seharusnya, bertindak apa yang seharusnya, sesuai dengan firman-Mu, maka sesungguhnya Tuhan, itu akan menerangi dimanapun kami berada. Hamba berdoa bagi setiap kami malam hari ini, bahkan hamba sendiri. Tuhan bicaralah bagi setiap kami, agar supaya keberadaan kami benar-benar menjadi terang, memberikan kehidupan dimanapun kami berada. Mulai dari diri kami, keluarga kami, lingkungan kami, instansi di mana kami ada, kampus di mana kami ada. Kami menjadi terang dan memberikan kehidupan. Terima kasih Tuhan. Hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjut dengan upacara perjamuan kudus pada malam hari ini. Kita bersyukur untuk di setiap awal bulan, di minggu pertama kita boleh melaksanakan upacara perjamuan kudus bersama-sama. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami akan melaksanakan upacara perjamuan kudus sebagai peringatan akan karya-Mu di atas kayu salib bagi kami. Kiranya Tuhan menolong agar perjamuan kudus boleh berjalan baik dan lancar. Nama Tuhan dimuliakan, kami semua boleh dikuatkan kembali. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, perjamuan kudus adalah ketetapan dari Tuhan Yesus
di mana Tuhan Yesus berkata bahwa kalau orang-orang percaya berkumpul, maka Tuhan Yesus meminta supaya orang-orang percaya itu makan dan minum bersama dari perjamuan kudus sebagai peringatan akan karya penyelamatan yang Yesus telah kerjakan bagi umat manusia di atas kayu salib. Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melaksanakannya sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dari apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan jelas bahwa perjamuan kudus merupakan lambang, ya, dari apa yang Yesus telah kerjakan bagi kita di atas kayu salib. Dan sebagai sebuah peringatan yang mendorong kita semua yang telah percaya kepada Yesus Kristus, mendorong kita untuk menjadi saksinya, saksi atas kematiannya dan saksi juga atas kebangkitannya. Nah, sebelum kita mengambil bagian dari perjamuan kudus pada malam hari ini, agar kita semua memperoleh berkat sesuai dengan kehendak Tuhan, mari berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Pertama, bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Kedua, mohon pengampunan, ya. Lalu yang ketiga, ambil komitmen di hadapan Tuhan untuk hidup bagi Tuhan dengan kehidupan yang Dia anugerahkan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya beri waktu untuk kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kehidupan ini. Semua atas seizin Tuhan dan semua adalah anugerah Tuhan. Dan pada kesempatan yang indah ini pun kami mau menyelesaikan dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami mengaku kami berdosa. Seringkali kami tidak taat, seringkali kami tidak setia kepada Tuhan. Seringkali kami melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan dan hidup tidak sesuai dengan firman-Mu, baik pikiran, perkataan, tindakan kami. Bapa, ampuni kami mengaku berdosa. Terima kasih untuk pengampunan yang Engkau telah berikan, dan kami juga mau menggunakan kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau menggunakan hidup ini untuk memuliakan Tuhan, melakukan kebaikan, melakukan kebenaran sesuai dengan firman-Mu, dan kehidupan kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Bapa, kami siap untuk makan dan minum bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jika ada jemaat tamu dari denominasi gereja lain selain GKII, kalau sudah terbiasa mengambil bagian dalam perjamuan kudus, dengan senang hati kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus pada malam hari ini. Untuk anggota Gereja Kemah Injil Indonesia, bagi adik-adik yang belum dibaptis, harap untuk menahan diri terlebih dahulu sesuai dengan peraturan gereja kita. Setelah adik-adik dibaptis, barulah boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Roti dan cawan akan dibagikan di antara kita. Mari kita menyanyi Kemenangan Iman 49.
mari kita berdiri semua. Mari bersama-sama kita mengangkat roti. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama. Mari bersama-sama kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sungguh baik buat kami. Tuhan telah menebus kami dari dosa, mengorbankan dirimu di atas kayu salib. Hari ini kami boleh memperingati kembali pengorbanan itu. Biarlah lewat perjamuan kudus pada hari ini, setiap kami diteguhkan dan kami diberi keberanian untuk benar-benar menjadi saksi Tuhan bagi orang-orang yang belum percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Cawan akan dikumpulkan, mari kita menyanyi ayat yang ketiga. Sengsarakan dengan amat kecil, kan kau dilepaskan dari celaka pedih. Ku disengsarakan bagimu, apa kau beri padaku. Disengsarakan bagimu, apa kau beri padaku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk perjamuan kudus yang boleh kami laksanakan. Dan biarlah ini benar-benar membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kami semua boleh diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bersyukur firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Bahkan sakramen perjamuan kudus mengingatkan kita kembali akan kasih Allah yang telah dinyatakan bagi setiap kita manusia yang berdosa.
Hari ini kita berbahagia karena kita punya Yesus yang abadi di dalam setiap kehidupan kita. Sambil persembahan dijalankan, mari kita memuji Dia. Pujianku berbahagia, yakin teguh. NKI 87. Yakin
Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami boleh belajar untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Tuhan berkati persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya berguna bagi kerajaan Allah di tempat ini. Kami juga berdoa untuk BPJ yang mengelolanya. Tuhan juga yang memberkati, berikan hikmat-Mu supaya boleh berjalan dengan baik dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan persembahan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan informasi pengumuman dari Sekretaris Jemaat, disilahkan. Salam. Selamat hari Minggu, selamat berbakti, beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan yang boleh menghadiri ibadah raya ketiga kita di malam hari ini. Dan selamat beribadah, cukup ramai 174 orang kira-kira, dan kurang lebih kehadiran di ibadah kedua di pagi tadi. Dan terima kasih ya, dan terpujilah Tuhan. Dan kepada saudara yang mengikuti ibadah secara langsung, live streaming YouTube, di rumah maupun di mana saja saudara berada, dan keadaan saudara atau kesibukan tidak sempat hadir di tengah-tengah kita di sini. Hadirat Tuhan juga ada di sana, dan manakala saudara beribadah di dalam roh dan kebenaran, maka saudara diberkati. Terpujilah Tuhan. Dan beberapa terima kasih banyak atas pelayanan yang diambil Bapak Tuhan, pengkhotbah ya, tinggal tim musik ini, dan badan pengurus jemaat, ada BPK yang mengatur perjamuan kudus, sakramen, dan berbagai. Di belakang ada operator kita yang setia, dan elektronik di depan gereja, pengaturan berbagai. Semua pekerjaan baik bagi Tuhan di mata Tuhan, dan Tuhan akan memperhitungkan, memperhatikan saudara. Ada pelayanan, ada ibu-ibu yang menyiapkan perjamuan kudus ya, dan seterusnya. Ada yang mengatur kita di persiapan perjamuan ini. Dan terima kasih banyak, kemuliaan hanya bagi Tuhan atas pekerjaan baik saudara. Kami perlu di buletin kita dicermati, perlu kita garis bawahi persembahan anak hari Minggu ya akan datang, dan kemudian baptisan kudus di April bagi para pemuda. Diperhatikan kalau yang terkait ini perlu penanganan, maksudnya perlu pelayanan ini boleh berhubungan langsung di sekretariat gereja ya. Dan kemudian perlu kita sampaikan, umumkan dan didoakan, ada tim remaja Bible Camp. Remaja kita akan berada di Malinau dan daerah Mentarang di Sungai Terang GKI minggu depan ini, tanggal 7, 8, dan 9 ya, dalam kunjungan di sana bagi remaja dipimpin oleh Vikaris Bob, dan kemudian sekitar 37 peserta. Nah, untuk itu program gereja yang keluar ini doakan semua bisa berjalan dengan lancar, kembalinya dengan selamat. Doakan anak-anak kita ini dan timnya juga. Kemudian gereja Siloam, gereja besar kita, perhatikan program puasa dan doa yang dicanangkan oleh GKI Pusat. 40 hari doa dan puasa. Pada hari ini setengah 40 hari ini ya, 21 hari. Temanya adalah berdoa agar kerajaan Allah terwujud dalam keluarga. Nah, jadi kita mendorong semua jemaat di gereja ini untuk konsisten mengikuti program doa dan puasa dari GKI Pusat. Kemudian yang terakhir adalah panitia pelaksana rapat kerja nasional 2025
sudah bersurat untuk Siloam dan GKI sekitar untuk membentuk paduan suara yang kuat dalam mengisi ruang pujian dalam rapat kerja di ballroom Hotel Tarakan Plaza pada tanggal 22 April ya. Nah, oleh sebab itu anak-anak muda mungkin ada yang berbakat, berpotensi untuk bergabung di paduan suara ini. Siapa saja ya, Pak Gembala nanti akan dengan GKI Kalvari semua bergabung nanti ya. Jadi silakan kalau yang berpotensi dan punya panggilan untuk pelayanan di bidang seni suara ini silakan bergabung. Kita akan berusaha mempersiapkan segala sesuatunya untuk tampil untuk kemuliaan Tuhan dalam rapat kerja nasional di Tarakan Plaza pada saatnya. Itu yang bisa kami sampaikan, mohon partisipasi. Demikian berita gereja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita untuk mengambil sikap berdiri. Biarlah hidup kita menggenapi firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada malam hari. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan raya-Mu. Kami serahkan hidup kami, hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami sekalian. Engkau telah memimpin ibadah kami ini, menyertainya dari awal sampai selesai, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Bapa, kiranya segala kemuliaan hanya milik Tuhan saja, dan hanya nama Tuhan saja yang diagungkan. Dan untuk semua jemaat Tuhan yang sudah meluangkan waktunya untuk datang beribadah malam hari ini, kiranya berkat-berkat Tuhan juga dicurahkan bagi kami semua. Kehidupan kerohanian kami bertumbuh di dalam Tuhan, iman kami semakin kuat, dan kami diberi kekuatan untuk melakukan kebenaran yang kami terima hari ini dalam kehidupan kami setiap harinya. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam aktivitas sepekan ke depan, agar apa yang kami kerjakan kiranya semuanya berhasil di jalan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan, pulanglah. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa,
kasih dan anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan serta tuntunan Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupanmu mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya, untuk melantik kita saleh-salehnya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal itu. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.